di sini terjadi manipulasi ya. Sengaja memamerkan ya, memasang gelar Habibnya itu supaya mendapatkan posisi yang lebih terhormat daripada yang lain. Sejak kapan kita jadi budaknya orang-orang Yaman? Maka saya sebagai anak bangsa tersinggung, apalagi cerita-cerita hurufatnya itu bisa nurunkan emas. Kalau bisa nurunkan emas, banyak di YouTube itu, Pak. Iya, mula-mula bahwa kalau seorang Habib yang gila itu lebih mulia dari 70 kepala kiai gitu kan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban teman-teman. Masih ramai diperbincangkan di berbagai media terkait habaib, terkait nasab, terkait Ba'alawi. Ada yang meyakini bahwasanya habaib itu nasabnya sambung sampai Rasulullah. Ada juga yang sebaliknya, yang kontra, bahwasanya nasab habaib itu sudah terputus sampai Rasulullah. Lantas kita sebagai orang Islam, sebagai orang Indonesia, bagaimana menyikapi itu semua? Apakah kita perlu meyakini bahwasanya memang habaib itu sambung nasabnya sampai Rasulullah dan kita harus menghormati kepadanya? Ataupun sebaliknya, bahwasanya nasab itu kita yakini tidak sambung lagi kepada Rasulullah. Nah, guna untuk menambah wawasan dan sebagai pertimbangan untuk kita semua, untuk media diskusi, ada dua tokoh besar di Indonesia, yang satunya ulama besar, yang satunya juga ulama sebenarnya, tapi lebih ke arah birokratis. Ada Profesor Said Akhil Siraj dan Profesor Mahfud MD. Kita dengarkan dan kita pahami sama-sama bagaimana pendapat dua tokoh ini menyikapi permasalahan nasab, permasalahan habaib di Indonesia. Pertama-tama kita dengarkan pendapat dari Profesor Said Akhil Siraj tentang nasab, tentang habaib. Islam datang ke sini, kalau kita lihat tokoh-tokoh pertama, itu tidak ada yang dari Yaman. Tidak ada yang dari Yaman? Tidak ada dari Yaman. Yang pertama, clear itu ya. Fatimah binti Maimun, Wasil, Syekh Wasil yang di Stonogedong Kediri, kuburannya, itu di Nisabur. Dari Persia, kalau sekarang Iran ya, Nisabur. Syekh Ahmad Subakir, yang kuburnya di Goa, ya, di Sulawesi, itu juga dari Khorasan. Syekh Quro di Kerawang, itu dari Cina. Ya, jadi Maulana Ishaq dari Tobruk, dari kota perbatasan Mesir Libya. Nah, kemudian setelah ada penjajah Belanda mendatangkan Arab dari Yaman itu. Dari Yaman. Periode berikutnya baru muncul. Jauh. Ini kan sebelum Wali Songo ya, kedatangan yang saya sebut tadi sebelum Wali Songo. Nah, di sini terjadi manipulasi ya. Sengaja memamerkan ya, memasang gelar Habibnya itu supaya mendapatkan posisi yang lebih terhormat daripada yang lain. Itu berhasil seperti itu di Indonesia dan Malaysia dan Brunei lah. Malaysia juga ada ya? Iya. Untuk status sosial mereka dapatkan. Ya, kalau di Timur Tengah nggak ada. Di Mesir biasa aja. Yang alim, yang berilmu, yang berkualitas ya dihormati orang. Betul. Yang tidak biasa jadi pegawai, jadi pekerja walaupun di Alatos atau Segaf, hanya di kita ini. Nah, saya bukan ahli nasab ya, hanya saja secara rasional, mereka itu katanya akhirnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Nah, tidak mungkin ada ahli bait namanya Ubaidillah. Karena Ubaidillah itu gubernur Irak yang membunuh Sayyidina Husain dan saudara-saudara di Karbala. Namanya Ubaidillah. Oh iya, Karbala itu. Ya, namanya Ubaidillah. Yang eksekutornya atas perintah Yazid, Khalifah Yazid. Al-Amawi. Maka Habib itu nggak ada namanya Yazid. Cari ada nggak Habib namanya Yazid? Nggak ada. Amrun nggak ada. Muawiyah nggak ada lagi malah. Begitu. Ubaidillah nggak ada. Cuma nggak ada Habib nama Ubaidillah. Nah, sedangkan itu katanya semua ini keturunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muqaddam, nanti Ja'far Shadiq. Jadi menurut saya rasional saja, tidak mungkin ada Habib namanya Ubaidillah. Itu artinya, tapi saya bukan ahli nasab. Profesor Said Akhil Siraj sebelum memberikan pendapat, beliau disclaimer terlebih dahulu bahwasanya beliau bukan ahli nasab. Tapi secara rasional, pemahaman terkait Habib itu bisa dinilai apa? Menurut Profesor Said Akhil Siraj, penyebar agama Islam di Indonesia itu pada dasarnya tidak ada yang dari Yaman. Kemudian peran dari Belanda, maka mendatangkan orang-orang Arab dari Yaman. Dan kemudian lambat laun
beberapa waktu kemudian keturunan Nabi ini statusnya dimanfaatkan, dimanipulasi dengan status Habib. Mereka merasa lebih tinggi daripada orang yang bukan Habib. Itu yang dianggap tidak baik. Itu yang dianggap tidak baik. Dan manipulasi status Habib sehingga bisa dihormati di umatnya itu terjadi di daerah Asia Tenggara, di Brunei, di Indonesia dan Malaysia, menurut Profesor Said Akil Siraj. Sejatinya di Arab sana sesungguhnya orang Habib itu ya biasa saja seperti orang Islam pada umumnya. Kalaupun dia alim maka dia dihormati atas kealimannya, atas keilmuannya. Kalau tidak alim ya seperti orang Islam pada umumnya. Itu menurut Profesor Said Akil Siraj. Nah sekarang kita dengarkan pendapat dari Profesor Mahfud MD terkait nasab, terkait habaib. Saya membaca filologinya Minahim Ali itu jelas ya. Nampaknya tidak ada kaitan itu antara apa yang sekarang disebut habaib di Indonesia itu dengan Ali atau dengan Nabi Muhammad apalagi gitu. Tetapi begini, saya tidak peduli itu apakah benar apa tidak. Dia ada kaitan. Bagi saya yang menyinggung rasa nasionalisme saya itu ketika pejuang-pejuang kemerdekaan dari nenek moyang kita itu katanya Habib. Yang menentukan merdeka tanggal 17 itu Habib. Waduh. Jadi klaim-klaim seperti itu yang terganggu gitu ya. Ada surat resmi Bung Karno ya, dalam surat menyoratnya dengan Hasan itu dia merasa jengah dengan Habib. Saya nih kok begini ya, Habib nih kok begini, merasa meninggikan diri. Saya tidak suka kata Bung Karno. Ada suratnya. Ada suratnya itu. Ada suratnya. Nanti bisa dilihat. Jadi Bung Karno tuh tidak bersahabat dengan Habib. Bahwa mungkin kenal tuh iya. Bahkan sesudah merdeka ketemu lalu di foto-foto itu iya. Gitu. Apalagi memberikan posisi yang lebih tinggi gitu ya. Ada itu ya. Iya ada surat menyorat Bung Karno dengan Hasan itu. Saya tidak setuju. Seakan-akan Habib ini kelas tersendiri gitu tuh Bung Karno gitu. Nah dan ya tidak apa-apa sih jadi warga negara biasa, tapi jangan melebih-lebihkan ya. Seakan-akan dia lebih hebat. Apalagi ketika kasus itu rame kan, cerita-cerita bahwa misalnya ya ada seorang Habib itu minta uang ke kiai di Jawa Tengah gitu, ketika minta 40.000, saya 40 juta, saya hanya punya 10 juta, ditempeleng katanya. Astaga. Oh iya. Lalu di Madura itu ada seorang punya istri cantik, kalau kamu ingin masuk surga keturunanmu diminta istrinya, dibolehkan gitu. Dan orang-orang di kampung kita biasanya yang merasa bangga banget gitu. Ini sejak kapan kita jadi budaknya orang-orang Yaman? Maka saya sebagai anak bangsa tersinggung, apalagi cerita-cerita hurufatnya itu bisa nurunkan emas. Kalau bisa nurunkan emas banyak di YouTube itu, Pak. Iya, mula-mula bahwa kalau seorang Habib yang gila itu lebih mulia dari 70 kepala kiai gitu kan ada. Nah ketika cerita itu beredar kan ada yang berteriak tuh, Habib yang dari Habib yang rambut perak itu sama Habib Rizik, coba tunjukkan kepada saya, akan saya hajar sendiri kalau ada Habib begitu. Dikeluarkanlah omongan Habib Taufik, omongan ini, semua video-video itu keluar, semuanya video bohong. Kayak video-video tadi enggak dihajar tuh gitu. Sudah disebut ini alamatnya, ini namanya, tanggal sekian, ngomongnya ini sih, enggak ada dihajar, katanya mau dihajar sendiri katanya. Ayo keluarkan gitu. Nah di situ saya kira kita tidak anti Habib. Habib yang baik sekali banyak di Indonesia ya toh. Kita punya Habib Quraisy Shihab, Habib Alwi Shihab dan macam-macam banyak sekali yang sangat ini jadi panutan kita, orang yang berilmu gitu ya. Tapi yang Habib-Habib yang seperti itu lalu ya kembali pada inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia, orang yang baik, berilmu, bertakwa, berakhlak kita hormati. Habib kayak Cina kayak apapun dia gitu ya. Iya betul. Sebaliknya orang fasik, orang yang perilakunya jelek ya nggak usah kita hormati lah. Sungguh bijak sekali. Profesor Mahfud MD mengatakan beliau tidak ahli nasab pada mulanya, tapi akhlak beberapa oknum Habib yang tidak baik, yang kurang baik, yang mengganggu nasionalisme, inilah yang ditentang oleh Profesor Mahfud MD. Beliau mengatakan banyak oknum yang menggunakan statusnya sebagai Habib menyalahgunakan status itu. Misalkan minta sedekah yang mintanya 40 juta tapi tidak dipenuhi secara keseluruhan maka ditolak. Kemudian ada ya seseorang yang memiliki istri yang cantik dengan status Habibnya dia meminta istri tersebut. Itu yang ditolak dari Profesor Mahfud MD.
Itu sangat bijak. Kedua ulama ini, Profesor Maflendi dan Profesor Sa'ad Akil Sirot ini sangat bijak sekali. Karena keduanya mengatakan banyak ulama, banyak habaib yang alim, yang memberikan contoh akhlak yang baik bagi umat di Indonesia ini banyak sekali. Dan itu patut kita hormati karena keilmuannya, karena akhlaknya, karena adabnya yang baik. Yang tidak baik ya jangan diikuti, jangan dihormati. Karena menurut Profesor Sa'ad Akil, yang diukur oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketakwaannya. Segi ketakwaannya, bukan statusnya sebagai keturunan Nabi dan lain sebagainya. Jadi ya kita sebagai umat Islam sehendaknya beragama ini juga dibarengi dengan pemahaman yang baik, dengan akal. Jangan sampai kita taklid buta, oh ini Habib, kita harus hormati dan lain sebagainya, karena ada yang mengatakan bahwasanya Habib itu sangat keramat dan lain sebagainya. Jangan sampai pemahaman yang taklid, yang tidak mau mencari tahu dengan sesungguhnya, itu jangan sampai menjadikan kita taklid sehingga ya fanatik buta lah, cinta kepada Habib meskipun akhlak yang diturunkan oleh atau yang ditonjolkan oleh si Habib itu kurang baik. Kedua tokoh ini mengajarkan kepada kita hendaknya kita mengukur penghormatan kepada seseorang itu karena akhlaknya yang baik dan karena keilmuannya yang baik. Menurut saya demikian. Lantas bagaimana menurut teman-teman pandangan habaib, pandangan nasab dari dua tokoh ulama ini? Tulis di kolom komentar. Demikianlah teman-teman video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.